Hai, kembali lagi di A Channel. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita terakhir dari film Black Knight, di mana di film ini 58 dan Soal A mulai bekerja sama untuk menghentikan Ryu yang hendak menghancurkan seluruh orang yang ada di dalam distrik pengungsi. Tak hanya itu, ternyata selama ini Ryu sengaja meracuni udara yang ada di sana agar ia bisa terus menjalankan bisnis oksigen milik perusahaan John Meong tersebut. Lalu, apakah 58 dan Sawah bisa menghentikan kekacauan ini? Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. 4, 3, 2, 1. Mulai. Setelah melihat kejadian yang menimpa para pengungsi 58, kembali teringat dengan kejadian masa lalu yang menewaskan banyak sekali pengungsi, dan karena ia tak ingin hal ini terulang kembali, ia pun memutuskan untuk bergerak terlebih dahulu. 58 lalu mencoba menanyai salah satu pria bertato segitiga yang berhasil ia tangkap sebelumnya. Namun meski ia sudah melakukan berbagai cara, pria itu tetap saja menolak untuk memberitahu siapa orang yang menyuruh mereka untuk melakukan semua ini. 58 tak tahu siapa dalangnya. Mereka tahu bahwa semua ini dilakukan oleh perusahaan John Yong, sehingga 58 berencana untuk menangkap direktur utama dari perusahaan tersebut, yaitu si Ryu. Selain itu, 58 juga mencoba bekerja sama dengan Soul A, berharap mereka bisa membuka kata sandi yang ada di HP milik si pria bertato segitiga yang berisi banyak sekali data tentang penculikan serta penggemboman yang baru saja terjadi di distrik pengungsian. Di sisi lain, setelah berhasil memenangkan pertandingan final, Sawal melihat bekas luka yang ada di kepalanya, dan ia pun akhirnya mengetahui bahwa alasan ia tak mati meski terkena tembakan yaitu karena ia merupakan seorang mutan. Tak lama kemudian, ia pun mulai menjalani beberapa tes. Ia juga mendapatkan nama baru sebagai Kurir 57, serta ia juga mendapatkan barcode miliknya, tetapi tanpa disadari, ternyata hasil dari tes tersebut langsung diserahkan ke Ryu, sehingga Ryu kini tahu bahwa Sawal merupakan satu-satunya mutan yang memiliki tubuh sehat walafiat yang pernah ia temui. Setelah selesai mengambil sampel darah milik si Ryu, mencoba menguji obat barunya pada beberapa orang yang juga mengalami kondisi sama seperti dirinya. Tak peduli apakah obat-obat itu bisa menyembuhkan atau malah membunuh si penderita penyakit. Sementara itu, ketika Sawal tiba di rumah barunya yang ada di distrik khusus, ia pun langsung tidur, dan keesokan harinya saat Sawal hendak berangkat kerja, tiba-tiba ia bertemu dengan Soul A yang sudah menunggu di luar sana. Soul A kemudian memperingatkan pada Sawal bahwa Jewan Mini telah mengetahui bahwa dirinya merupakan seorang musuh, sehingga ia harus berhati-hati karena mereka pasti akan mengincar Sawal. Tak peduli apapun yang terjadi, setelah Sawal tiba di tempat kerja, ia bertemu dengan 58 yang menyuruhnya untuk segera datang ke tempat latihan jika Sawal sudah menyelesaikan semua pekerjaannya. Lalu ketika Sawal mulai berangkat untuk mengantarkan paket, ia melewati jalanan yang biasa ia gunakan untuk bermain bersama teman-temannya, yang tanpa disadari ternyata teman-temannya Sawal sudah menunggu di sana untuk memberikan ucapan selamat pada Sawal. Tak hanya itu, Sawal juga mengajak teman-temannya untuk naik ke dalam truk miliknya sambil bersenang-senang bersama. Lalu sebelum ia masuk ke dalam distrik umum, ia menyuruh teman-temannya untuk turun karena di sana ada banyak sekali tentara yang dijaga di depan gerbang distrik umum tersebut. Meski Sawal kini sudah resmi menjadi seorang kurir oksigen, ia tampaknya masih kesulitan dalam berkomunikasi, terutama ketika ia bertemu dengan para pelanggan yang memesan oksigen. Bahkan ia juga sempat terkena bintang 1 karena kata-katanya yang kurang sopan. Lalu setelah Sawal selesai bekerja, ia pun pergi ke tempat latihan untuk bertemu dengan si 58, dan ternyata di sana 58 akhirnya menceritakan tentang orang-orang di Chengyong yang telah melakukan aksi pengeboman di distrik berfungsi. Akibat hal itu, 58 berencana untuk menghancurkan John Meong, dan ia juga meminta Sawal untuk memilih apakah dirinya mau mengikuti rencana ini atau tidak. Keesokan harinya 58 bertemu dengan Soul A
untuk mencari tahu apakah perusahaan Jongmyeon terlibat dalam kasus ledakan ini. Tetapi sayangnya, seolah mengatakan bahwa di dalam HP milik pria bertato segitiga itu tak ada bukti sama sekali. Meski begitu, 58 yakin bahwa perusahaan Chang pasti terlibat dalam masalah ini, sehingga ia pun berencana melakukan sesuatu untuk mengungkap kejahatan mereka. Lalu ketika hari mulai malam tanpa disadari, tiba-tiba beberapa orang menerobos masuk dan menyelamatkan si pria bertato segitiga yang sebelumnya ditangkap oleh 58, hingga terjadi aksi tembak-tembakan di antara mereka. Awalnya para kurir berhasil menghentikan serangan tersebut, namun sayangnya si pria justru berhasil kabur dari sana dengan mengendarai sebuah mobil yang ada di dekat sana. Setelah memastikan bahwa ia berhasil kabur dari kejaran para kurir, si pria itu segera masuk ke dalam sebuah gedung, di mana di sana ia langsung menghubungi seseorang dan meminta bantuan. Ternyata orang yang dihubungi oleh si pria itu merupakan asisten Ryo, yaitu si Pak Ho. Tetapi bukannya menyelamatkan, ia justru menembak si pria itu karena Pak Ho merasa bahwa ia tak pernah mengirim pasukan bantuan untuk menyelamatkan orang tersebut. Sebelum Pak Ho pergi, tiba-tiba 58 datang dan menyuruh Pak Ho untuk menyerah karena ternyata ia sengaja bekerja sama dengan anak buah, seolah untuk mengelabui si pria bertato agar ia mengira bahwa ia sedang diselamatkan. Awalnya 58 bertanya pada Pak Ho tahu tentang siapa dalang dibalik kasus ledakan serta kasus penculikan yang terjadi beberapa hari yang lalu. Namun Pak Ho tidak jujur. 58 terpaksa harus memojokkannya hingga Pak Ho menyerah karena ia tak ingin mati begitu saja. 58 lalu mengatakan jika Pak Ho ingin hidup maka ia harus melaporkan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Ryo agar 58 dan Seoul AB bisa mendapatkan bukti yang cukup kuat untuk menangkap si Ryo. Selain itu, mereka juga tak akan memberitahu tentang kegagalan Pak Ho pada siapapun, agar jika Ryo tahu pasti Pak Ho akan langsung dibunuh seperti para bawahannya yang lain. Beberapa hari kemudian 58 berhasil membongkar kejahatan yang dilakukan oleh Jongmyeon di distrik umum, yaitu tentang mereka yang sengaja mencemarkan udara agar para penduduk selalu membeli oksigen dari perusahaan tersebut. Ia lalu menceritakan kejadian itu pada Seoul A. Dan tak hanya itu, mereka juga berhasil mendapatkan informasi tentang Ryo yang datang ke distrik pengungsian untuk mengawasi proses tes kesehatan pada para pengungsi yang hendak direlokasi setelah ia berhasil menemukan obat yang bisa menyembuhkan penyakitnya. Saat Ryo sudah tiba di distrik pengungsian, bahwa 58 sudah bersiap untuk melakukan serangan dengan menggunakan sniper miliknya, sementara para kurir lain mencoba menyusup masuk ke gedung untuk menghentikan truk-truk yang selama ini mencemarkan udara di distrik umum. Tak hanya itu, terlihat bahwa seolah juga mencoba menemui Jae-jin, dan ia pun mengatakan bahwa mereka akan menangkap Ryo karena selama ini Ryo telah membohongi para penduduk tentang udara beracun, padahal ia sendiri yang sengaja mencemari udara agar para penduduk membeli oksigen miliknya. Namun ketika 58 hendak melancarkan aksinya, tiba-tiba ia diganggu oleh salah satu pengawal Ryo, yang mana hal itu membuat tembakannya meleset hingga akhirnya Ryo berhasil kabur dari sana. Setelah kejadian itu, Pak Ho pun mengatakan pada Ryo bahwa semua ini merupakan perbuatan para kurir yang dipimpin oleh si 58, sehingga Ryo pun sangat marah dan berencana untuk melakukan sesuatu demi membalaskan perbuatan 58. Di sisi lain, kegagalan rencana 58 membuat mereka tidak bisa bergerak dengan bebas lagi, sehingga mereka pun terpaksa harus menunggu terlebih dahulu, dan satu-satunya harapan mereka saat ini adalah Jae-jin karena ia merupakan pemilik dari perusahaan Jongmyeon. Tak lama kemudian, tanpa disadar, tiba-tiba Ryo dan para anak buahnya datang ke tempat di mana 58 dan yang lain berada. Namun nampaknya mereka gagal menangkap 58 karena 58 dan para kurir lain sudah pergi dari sana. Sementara itu di tempat si kakek, entah mengapa Jae-jin tiba-tiba datang ke sana, dan ternyata si kakek merupakan teman dari Jae-jin karena ia dulu pernah membantu Jae-jin dalam merancang sistem air
mengatakan bahwa meski bumi ini telah tercemar, ternyata ada beberapa tempat di mana di sana udaranya sudah mulai membaik. Bahkan mereka bisa tinggal di sana tanpa harus menggunakan masker oksigen lagi. Keesokan harinya, Jae-jin sepakat untuk menjadikan ibu presiden sebagai orang yang memimpin relokasi para pengungsi. Yang menang itu membuat Ryu sangat marah karena hal itu bisa membuat perusahaan Jongmyeon mengalami kerugian. Meski begitu, saya cintanya sudah tidak peduli pada perusahaan tersebut karena tujuannya hanyalah untuk menyelamatkan umat manusia. Namun ketika ia memanggil Menteri Pertahanan untuk menangkap Ryu, Ryu malah menembak kedua tentara itu. Bahkan ia juga menyuruh ayahnya untuk mengakhiri dirinya tanpa disadari. Tiba-tiba si menteri malah menembak Jae-jin karena ternyata ia berpihak pada Ryu, sehingga Ryu pun menjadi pemimpin dari perusahaan Jongmyeon untuk menggantikan ayahnya yang sudah meninggal. Ia lalu memberi pengumuman pada publik bahwa ayahnya meninggal karena sakit, dan sebagai pemimpin Jongmyeon yang baru, ia pun mencoba mengkambing hitamkan 58 dan para kurir lain untuk mengatakan bahwa mereka adalah teroris yang melakukan serangan pada para pengungsi. Setelah mendengar pernyataan dari Ryu, 58 akhirnya memutuskan bahwa mereka harus masuk ke distrik inti untuk menyerang Ryu secara langsung, dan si kakek pun memberikan seluruh cetak biru dari distrik yang dulu ia dapatkan ketika masih bekerja sama dengan Jae-jin. Sementara itu di distrik para pengungsi, tanpa disadari, tiba-tiba beberapa pengungsi mulai mengalami gejala aneh yang membuat mereka meninggal dunia seketika, sehingga perusahaan Jongmyeon pun memberikan vaksin secara gratis pada seluruh pengungsi yang ada di sana. Namun bukannya sembuh, ternyata Ryu sengaja membagikan vaksin palsu agar ia bisa menghabisi seluruh pengungsi dan menjalankan bisnis miliknya tanpa harus diganggu oleh para pengungsi. Di sisi lain, ketika kakek menyadari rencana Ryu, ia menyuruh 41 untuk segera menghentikan vaksinasi dari perusahaan Jongmyeon, sehingga 41 pun langsung meminta para kurir lain untuk menghentikannya sekarang juga. Sementara itu, saat dua teman Sawal ini hendak mengikuti vaksinasi, salah satu rekan mereka yang tahu tentang vaksin palsu itu berusaha menghentikannya, dan di saat bersamaan para kurir juga langsung menyerang orang-orang dari Jongmyeon hingga terjadi aksi saling tembak-menembak. Dengan kekacauan tersebut, Sawal yang juga ikut menyerang Jongmyeon mencoba menyelamatkan ketiga temannya, tetapi sayangnya salah satu teman Sawal justru tak sengaja tertembak oleh tentara Jongmyeon hingga ia meninggal dunia. Tanya itu para tentara Jen yang juga berhasil menangkap Sawal. Lalu mereka pun membawa Sawal ke tempat Ryu, karena sejak awal Ryu sudah menyuruh anak buahnya untuk membawa Sawal hidup-hidup. Setelah kekacauan itu berakhir, 58 dan Seoul akhirnya memutuskan untuk bekerja sama dalam menaklukkan distrik inti agar mereka bisa menyelamatkan Sawal serta menghancurkan Jongmyeon yang kini dipimpin oleh Ryu. Dengan memanfaatkan koneksi dari Seoul, 58 dan para kurir lain akhirnya berhasil menerobos masuk ke dalam distrik inti, dan mereka pun langsung menyerang para penjaga yang saat itu sedang berjaga di depan gedung perusahaan Borneo. Setelah berhasil menerobos masuk, 58 berusaha mencari di mana keberadaan Seoul saat ini. Sementara Seoul akhirnya berhasil mengakhiri si Pak Ho yang saat itu hendak kabur bersama para pengawal miliknya. Hanya itu berhasil menangkap Menteri Pertahanan yang saat itu sedang bersama Ibu Presiden. Lalu ketika mereka sudah di luar, Seoul pun meminta Ryu untuk segera menyerah karena ia tak bisa kabur kemana-mana lagi. Singkat cerita, 58 berhasil menemukan keberadaan Ryu. Dan anak buahnya pun segera membawa Sawal pergi ke tempat pusat kontrol, di mana di sana Ryu berencana menghancurkan seluruh orang dengan cara merusak I-Core tersebut.
Meski begitu 58 akhirnya datang tepat waktu. Ia pun berhasil mengalahkan Ryu, lalu ia segera membawa Saul pergi dari sana, dan tak lama kemudian air core yang berkelebihan muatan itu pun meledak hingga menghancurkan seluruh bangunan Jonghong serta beberapa sistem yang ada di distrik inti. Untungnya para penduduk lokal yang menetap di distrik inti berhasil kabur tepat waktu sehingga tak ada penduduk yang meninggal akibat ledakan dari air core itu. Channel Ibu Presiden akhirnya memutuskan untuk merelokasi seluruh pengungsi menuju ke distrik umum agar mereka bisa mendapatkan tempat tinggal yang lebih layak. Lalu 3 bulan kemudian, ketika air core dan produksi oksigen sudah mulai berjalan lagi, 58 tiba-tiba datang ke rumah Sawal sambil membawa suplai oksigen. Namun karena Sawal ingin bekerja sebagai kurir, 58 pun terpaksa membawanya keluar dengan menggunakan truk miliknya. Sejak perusahaan John Meong hancur, semua orang mulai menerapkan sistem penghijauan seperti yang dilakukan oleh si kakek. Yang mengenali itu membuat kondisi di wilayah itu mulai membaik. Bahkan mereka kini sudah bisa bernapas tanpa menggunakan masker lagi. Lalu film pun tamat. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribe, lalu nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. See you next video dan sampai jumpa.